Fight. Oke, kembali lagi dengan saya Bang Pas. Berkaitan dengan masalah para pedagang berjualan di pasar ini, itu menjadi polemik dari puluhan tahun. Dan ini menjadi hal yang sangat-sangat benar-benar kita harus perhatikan. Dan kita harus benar-benar dobrak untuk kemajuan negara ini. Untuk itu ada beberapa solusi hukum berkaitan dengan para pedagang ini meminta hak mereka untuk meminta tempat yang cukup besar untuk menampung mereka dan tempat yang nyaman untuk para masyarakat membeli dagangan para pedagang ini dengan nyaman. Berkaitan dengan solusi hukum yang berkaitan dengan para pedagang berjualan di masyarakat, poinnya adalah para pedagang ini mereka juga mempunyai keinginan untuk berjualan di tempat yang nyaman dan difasilitasi oleh negara. Untuk itu, para pedagang meminta haknya untuk mereka berjualan dengan nyaman. Untuk itu, solusi hukumnya kita akan bahas di berkaitan dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 1 itu bisa dipidana dengan penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1.500.000. Akan tetapi ada beberapa poin yang harus kita tahu gitu sebagai masyarakat, bahwa mereka tidak menginginkan berjualan di pinggir jalan gitu. Karena ini tuntutan hidup mereka. Tapi ada aturan hukum, mereka terganggu dari pandangan masyarakat yang memang mau membeli barangan di pinggir jalan. Dalam pasal 25 Perda DKI Jakarta nomor 8/2007, Gubernur menunjuk atau menetapkan bagian-bagian jalan trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima. Dan yang kedua, setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di tempat bagian jalan trotoar, halte, jembatan, penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 1. Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Dalam pasal 25 Perda DKI itu sudah menjelaskan Gubernur menunjuk atau menetapkan bagian-bagian jalanan trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagaimana tempat usaha pedagang kaki lima. Berarti gubernur kita sudah memberikan ruang kepada pedagang kaki lima ini untuk mereka berjualan, tapi harus memiliki izin mereka berjualan. Untuk itu kita harus mempunyai solusi hukum untuk harus sesuai dengan sila Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang harus diadilkan? Bukan hanya penegak hukum aja, bukan hanya para pedagang aja, bukan hanya masyarakat yang membeli barang saja. Akan tetapi semua harus adil. Untuk itu pemerintah daerah harus memberikan ruang kepada para pedagang untuk membuat namanya mega proyek berkaitan dengan pasar. Fight. Bahwa sesuai dengan peraturan daerah, gubernur sudah menjelaskan orang-orang yang kaki lima ini diberikan ruang, akan tetapi harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Untuk itu ini harus benar-benar diberikan ruang untuk duduk bersama supaya tidak terulang-ulang lagi berkaitan dengan orang-orang di pinggir, para pedagang ini berjualan di pinggir jalan, masyarakat membeli barang di pinggir jalan juga. Terus penegak hukumnya sudah lelah juga untuk mengatur mereka gitu.
Jadi ini harus benar-benar didudukkan dengan secara terbuka, dengan secara berpikir bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila 5 Pancasila, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah hal yang paling mutlak untuk kita lakukan dan untuk mengembangkan negeri ini. Nah, tidak ada yang disalahkan, bukan kami salahkan para pedagangnya, bukan kami salahkan para masyarakatnya, bukan kami salahkan pemerintah daerahnya atau pemerintah pusatnya. Akan tetapi kita harus duduk bersama bagaimana kita membuka peluang untuk negara ini makin maju. Untuk itu solusi hukumnya adalah bagaimana caranya pasar ini bisa menjadi mega proyek. Ini bukan berbicara tentang masalah uang yang harus kita dapatkan, akan tetapi ini berbicara berkaitan dengan bagaimana masyarakatnya bisa berkehidupan selanjutnya. Untuk itu hal-hal yang menjadi permasalahan ke depan adalah kita bisa lihat ada banyak para pedagang yang mereka menghidupi anak-anaknya. Mereka masyarakat datang ke sini untuk berjualan dan mereka punya hak juga untuk membeli barang tersebut. Para pemerintah daerah dan penegak hukum sudah sesuai dengan aturan-aturannya. Mereka menata kota, menata pasar, itu sudah mengatur semuanya. Akan tetapi ini terus menjadi permasalahan polemik terus. Untuk itu solusi hukumnya adalah berpuluh-puluh tahun sudah melakukan penegakan hukum. Berpuluh-puluh tahun para pedagang berjualan di sini. Berpuluh-puluh tahun juga para pembeli dan masyarakat ini berjualan di sini. Untuk itu harus ada stimulus yang sangat-sangat membantu untuk semua bisa berjalan dengan baik. Saran dan solusinya adalah pemerintah daerah harus memberikan fasilitas dari dana APBD untuk membuat mega proyek pasar tradisional yang memang itu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Akhirnya solusi itu menjadi hal yang sangat baik untuk kita semua. Penegak hukumnya, masyarakatnya yang membeli barang-barang di pasar, dan para pedagangnya yang berjualan di pasar tersebut. Kita bayangkan kalau pasar ini semuanya jadi mega proyek, dan kalau kita lihat ada ruko-ruko itu dibebaskan. Jangan berpikir tentang berapa biaya ruko itu untuk dibebaskan untuk mega proyek. Kita harus tahu kesejahteraan rakyat di tangan rakyat. Pemerintah daerah, pemerintah pusat harus duduk bersama untuk memikirkan rakyatnya, bukan memikirkan hal-hal yang untuk menegakkan mereka. Mereka berpuluh-puluh tahun untuk berjualan di sini. Untuk itu saya memberikan pandangan dan solusi hukum bahwa pemerintah daerah harus membuat mega proyek yang besar untuk para pedagang, para masyarakat, dan para penegak hukumnya lebih nyaman dan tenang untuk adanya pasar mega proyek itu. Untuk itu, terima kasih dari saya. Solusi hukum, saya tidak pernah mencela pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau pedagang atau masyarakat. Saya memberikan ruang dan kita harus berpikir bagaimana solusi hukumnya. Oke, dengan saya Fahmi, dengan Pak siapa? Sugiman. Pak Sugiman. Ya. Pak Sugiman berdagang di sini sudah berapa lama Pak Sugiman? Awal 2000 Mas. 86 Pak. 86? Ya. Tahun 86 Ya. Pak ya? Sama Pak Harto dulu. Pak Harto dulu. Ini udah memang diberikan ruang untuk pasar ya Pak ya? Iya, rumah apa dulu Pak? Oh, oke. Oke, Pak Sugiman, mohon izin Pak. Saya memberikan pandangan hukum bahwa ini harus ada solusi hukum. Iya, pasti Pak. Ya, untuk Bapak, para pedagang gitu, dan masyarakat yang membeli dagangan Bapak. Terus para penegak hukum, Satpol PP, polisian, dan yang lain-lain gitu. Iya. Untuk supaya tidak ditertibkan ke depannya. Ini solusi hukumnya. Kira-kira kalau memang misalkan pasar ini menjadi suatu mega proyek yang besar untuk menampung para pedagang berjualan di satu pasar, satu titik,
dan itu menampung semua pasar dan bersih Ya, dan tidak lagi direlokasi dan tidak lagi dirapikan. Apakah Bapak setuju dengan adanya mega proyek pasar tradisional menjadi contoh kepada negara-negara di luar bahwa negara kita sangat mampu untuk melakukan hal-hal yang cukup besar juga, bahwa kita memberikan peluang untuk para pedagang? Ya mas, saya setuju toh Pak. Setuju ya Pak ya? Biar rapi ya Pak, biar bersih lah. Oke, supaya tidak direlokasi lagi atau apa gitu Pak ya? Ya. Terus masyarakat nyaman gitu Pak ya? Ya, akhirnya kan enak toh Pak, kalau orang beli itu nggak enak, Oke. nyaman kan, nggak ada kendali apa-apa kan, nggak ada kan Pak. Enak kalau di biaya permanen ya Pak ya, Ya. permanen Pak. Ya, Nanti. misalkan Pak, ini satu pasar minggu semuanya nih sekian hektar gitu ya, itu dibebaskan untuk mega proyek. Bapak setuju atau tidak? Yo, Untuk para pedagang, untuk masyarakat, dan untuk penegak hukum lainnya. yo memang gini Pak ya, kalau saya tuh setuju, tapi kan masyarakat yang punya di tempat apa kan lain-lain ya Pak ya. Iya. Ya, kalau saya tuh setuju aja semua pedagang. Oke. Biar rapi enak Pak. Biar rapi, bersih, Nah, dan itu. tertata ya Pak. Ya, Dan akhirnya tata rapi toh Pak ya. Oke. Gitu. berarti solusi hukumnya adalah mega proyek pasar ini harus benar-benar dijalankan Iya, Pak. dan benar-benar diterapkan untuk seluruh masyarakat. Masyarakat biar safe, enak, nggak ada kendali Satpol PP dan lainnya Pak. Oke. Jadi biar nata yang safe lah, bagus gimana? Baik caranya ya lah. Pak ya. Oke, berarti poinnya adalah kedepannya Bapak sangat setuju terkait dengan solusi hukum bahwa pemerintah daerah harus memberikan ruang kepada seluruh para pedagang, Dagang. masyarakat yang membeli dagangan, Iya. dan para penegak hukum yang berkaitan dengan pasar. Iya. Jadi kita semua sama-sama menerapkan sila Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Oke, kira-kira kalau mega proyeknya ini jadi, kira-kira misalkan solusi hukum ini diterima oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, menurut Bapak? Saya setuju aja sih Pak. Oh, setuju ya? Iya. Kalau untuk lebih baik gratis Pak ya? Yo masalah itu tergantung pemerintah. Ya. Pemerintah, Nah, oke. Kalau memang semuanya nyaman dan banyak masyarakat yang membeli, saya rasa nggak keberatan Pak ya? Juga keberatan. Untuk memang misalkan kedepannya misalkan untuk kebersihan, Ya, untuk pasti keamanan, ada. itu Ya. pasti ya. Dan itu harus dikelola oleh negara. Ya diolah negara, nanti ada keamanan. Pokoknya lain-lain pasti ada Pak. Oke. Siapa? Pak Sugiman, terima kasih Ya. sudah memberikan pendapat solusi hukumnya Ya. untuk kedepannya. Ya. Untuk itu, kiranya saya dari Bang Fas, pekerjaan saya sebagai pengacara, Iya. saya memberikan suatu hal-hal yang baik untuk kedepannya. Tidak menyinggung siapapun. Juga Pak. Ya, Kalau oke. nggak nyinggung mereka, Pak. Sugiman, makasih. Ya, assalamualaikum. Teruslah berdagang, Ya. teruslah memikirkan anak dan cucunya, Iya benar itu Pak. teruslah berkehidupan Ya. di negara Republik Indonesia. Ya biar tenang nyaman lah, nggak ada Oke. gini-gini Pak. Ya. Siap, salam buat para pedagang, Ya, amin. salam buat masyarakat. Semoga kedepannya cepat untuk menjadi solusi. Iya. Biar rapi enak Pak. Nggak Oke. kayak gini lah Pak. Ya, berubah Siap. cepat ini. Terima kasih Pak Sugiman, Iya. sekali lagi. Oke, untuk itu solusi hukum berkaitan dengan pasar dan para pedagang dan para masyarakat yang membeli dagangan mereka, dan solusi untuk para penegak hukum saya akan cantumkan di konten ini. Selalu menjadi masyarakat yang mempunyai pemikiran yang tidak bertentangan dengan aturan hukum. Oke, dengan Pak Siole ya? Siap. Oke, saya izin duduk ya Pak? Oh, silakan Pak. Oke. Ayo Pak, silakan duduk Pak. Ya, Pak Siole, izin Pak Siole. Tadi saya sudah muter-muter ke pasar minggu ini. Ya. Sudah melihat para pedagangnya Terima kasih. dan masyarakatnya Terima yang kasih. membeli barang dagangan. Ya. Nah, saya sudah meminta kepada masyarakat, kepada para pedagang, meminta solusi hukumnya Pak. Solusi mereka untuk berdagang lebih tenang Pak. Ya. Lebih nyaman ke depannya. Nah, berkaitan dengan hal ini, ada beberapa poin yang berkaitan dengan solusi hukum.
Tapi saya ada pertanyaan yang berkaitan dengan teman-teman Satpol PP untuk apakah kegiatan-kegiatan selama ini sudah Bapak lakukan sesuai dengan undang-undang? Ya, tentu saya izin dari pimpinan, mana salah mungkin ada kesalahan saya bicara. Yang kita lakukan adalah sesuai Perda 8 2007 tentang ketertiban umum. Di situ jelas diatur bahwa untuk para pedagang yang tentunya di pasar stasiun tidak diperbolehkan. Dan pemerintah tentunya di sini Pemda DKI sudah mengupayakan sebenarnya solusi-solusinya, antara lain sudah disiapkan lockdown, untuk lokasi penempatan sementara, termasuk juga ada lokasi-lokasi yang sudah dibangun pemerintah untuk penampungan para pedagang. Namun para pedagang ini cenderung, termasuk juga para masyarakat kita yang cenderung masih berkenan selalu pengennya adanya tempat-tempat yang dilarang. Makanya kesembrautan itu tidak pernah, hampir tidak terlihat karena kami sudah berupaya, baik mungkin sosialisasi melalui spanduk, melalui pengeras suara, terus juga penggebahan hampir mulai sebelum saya bertugas di Pasar Minggu, bahwa kegiatan ini sudah berulang-ulang. Namun sampai saat ini belum terlihat hasilnya yang maksimal. Nah, untuk itu barangkali perlu kebersamaan antara pemerintah dan masyarakatnya, terutama pedagang yang ada di Pasar Minggu bisa memahami ini supaya ini bisa tertib. Karena ini sudah tentu bukan hanya pemerintahnya, tapi adalah kerjasama antara masyarakat termasuk pemerintah, biar ini dari gangguan terantibumnya itu tertangani. Dan kita pun seolah-olah memang sudah peduli sama pedagang. Tapi pedagang kembali lagi alasannya sepi, alasannya kalau di lokasi banyak para pembelinya berkurang, hasilnya penghasilan berkurang. Nah, mereka ini semua alasan-alasan yang kadang tidak masuk akal. Nah, inilah yang harus solusinya, bagaimana caranya. Dan kami tidak berbosan-bosannya juga nih, terus saja dari pagi malam gabung dengan unsur terkaitnya, seperti contoh di Pasar Minggu. Di sini kami dari unsur kelurahan, unsur 3 pilar, termasuk di situ ada disub, ada damkar. Itu yang mungkin masih kita lakukan. Oke, berarti rekan-rekan semua Satpol PP sudah menjalankan suatu aturan undang-undangnya ya Pak ya? Sudah menjalankan regulasi berkaitan dengan penindakan para pedagang dan masyarakat yang mau membeli barang dagangan itu ya Pak ya? Akan tetapi ini selalu masyarakat melihat bahwa pandangan mereka adalah ya kita mau gampang belinya, kita mau mudah gitu. Hal-hal itu yang menjadi suatu dipikirkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kalau misalkan Pak, solusi hukumnya berkaitan dengan bahwa pasar ini dijadikan mega proyek menjadi pasar tradisional terbesar, karena ini pasar ini sudah berpuluh-puluh tahun ya Pak. Apakah Bapak setuju sebagai penegak hukum bahwa ini semua nanti tempat untuk para pedagangnya itu sesuai dengan aturan undang-undang, nanti para masyarakatnya yang mau berjualan itu datangnya dengan nyaman, dengan bersih, terus para penegak hukumnya hanya membantu menata pasar ini menjadi lebih rapi dan tertata. Kalau memang mega proyeknya dilakukan. Tadi saya tanya sama para pedagang, Pak, jangan sampai nanti orang-orang di luar pasar ini pada daftar di mega proyek ini gitu. Solusi hukumnya kami didata dulu Pak, sebagai para pedagang yang memang benar-benar berpuluh-puluh tahun kami sudah berjualan. Menurut Bapak, secara hal-hal untuk menjadi solusi hukumnya dalam mega proyek pasar tradisional terbaik di Asia, apakah itu menjadi suatu solusi yang terbaik untuk saat ini? Terima kasih ya. Kembali lagi saya izin dari tentunya pimpinan bahwa itulah impian kita semua. Tapi untuk mencapai impian tersebut, kita juga berharap sebenarnya pedagang ini bisa diatur, bisa diarahkan. Jadi jangan alasan sebelum adanya pembangunan yang katakanlah yang tadi disebutkan solusi hukumnya itu tentu masyarakat juga dan termasuk pedagangnya
substans yang kita lihat ya selama ini masih aja terjadi. Oke. Gitu. Berarti mega proyek yang solusi hukumnya adalah mega proyek pasar tradisional itu terbesar misalkan di Asia atau di Ya. dunia, misalkan pasar tradisional itu cukup menjadi suatu solusi hukum ya Pak ya? Boleh opsinya boleh juga. Opsinya. Tapi sebelum itu mungkin dilaksanakan, kan itu nggak gampang Pak. Perlu apa namanya mungkin dalam kondisi apalagi kondisi seperti ini mungkin pemerintah nggak terlalu mungkin gampang untuk melaksanakan. Tapi tentunya untuk solusi yang terburuknya minimal para pedagang ini ada kok sebenarnya bahwa lokasi-lokasi yang tentu sudah disiapkan oleh pemerintah termasuk dalam UMKM, bahwa mereka bisa sebenarnya dagang di sana dan juga termasuk masyarakat kita, termasuk juga pengguna-pengguna roda 2 nih teman. Lokasi sudah disiapkan untuk parkiran, tapi cenderung masih aja melanggar. Mereka selalu beralasan bahwa lokasi yang penampungan itu jauh, terus pembelinya sepi. Nah itu kembali lagi masyarakat kita termasuk pedagang kita, mentalnya masih mental Masih belum mengerti hukum ya? Iya. Nah, itu dia. Oke, Pak Syole, terima kasih sudah memberikan pandangan untuk masyarakat di luar sana Ya. untuk lebih mengerti hukum. Ya. Dan inilah solusi hukum untuk kita duduk bersama, Ya. bahwa kedepannya kita semua inginkan bahwa pasar tradisional untuk bersih, Ya. lebih aman, Ya. lebih tertata, Ya. dan lebih baik untuk negara Republik Indonesia, sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu saya sebagai pengacara memberikan pandangan-pandangan solusi hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia, ataupun pemerintah daerah atau pemerintah pusat harus memikirkan bahwa solusi hukum yang tepat dan tidak menjadi atau tidak mensalah-salahkan kepada mereka, karena para pedagang sudah dari puluhan tahun mereka berjualan. Nah, bukan hanya baru 1 jam atau 1 hari atau 1 tahun, tapi mereka berpuluh-puluh tahun mereka sudah menempatkan tempat ini atau pasar ini. Jadi tidak ada yang disalahkan, penegak hukumnya, masyarakatnya yang membeli dagangan, dan para pedagangnya. Kita harus duduk bersama untuk menjadi negeri yang lebih berkembang dan lebih negeri ini menjadi lebih maju dari negeri-negeri yang lainnya. Untuk itu, sekian dari saya. Jika konten ini baik dan berkembang untuk kedepannya, saran saya lakukan like, komen, subscribe, dan di-share kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita mencari solusi, bukan polusi. Terima kasih. Fight.